Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah teori grup, yaitu mengenai grup permutasi yang diampu oleh dosen Pak Rafiq Zulkarnain MPD. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan anggotanya ada 3, yaitu yang pertama ada Nesa Najiah Nuzah dengan MPM 20106310500023. Yang kedua ada saya sendiri, Gevira Raudatul Jannah dengan MPM 201063105070. Yang ketiga ada Miftahul Falah dengan MPM 20106310500076. Di sini kami dari kelompok 5 dari kelas 4E. Nah, mungkin yang materi pertama ini, definisi dan notasi, akan dibahas oleh saya sendiri. Definisi permutasi dari A, permutasi grup di A. Sebuah permutasi dari himpunan A adalah fungsi dari A ke A yang satu ke satu dan ke satu. Grup permutasi dari himpunan A adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk grup di bawah komposisi fungsi. Meskipun kelompok permutasi dari himpunan tak kosong A dari objek ada, kita akan fokus pada kasus di mana A berhingga. Selain itu, untuk mengambil A sebagai himpunan berbentuk 1, 2, 3 sampai dengan N, untuk beberapa bilangan bulat positif N, tidak seperti dalam kalkulus, di mana sebagian besar fungsi didefinisikan pada himpunan tak hingga dan diberikan oleh rumus. Dalam aljabar, permutasi himpunan hingga biasanya diberikan oleh daftar eksplisit setiap elemen domain dan nilai fungsionalnya yang sesuai. Misalnya, kita mendefinisikan permutasi A dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan menentukan alfa 1 sama dengan 2, alfa 2 sama dengan 3, alfa 3 sama dengan 1, alfa 4 sama dengan 4. Nah, cara yang lebih mudah untuk mengekspresikan korespondensi ini adalah dengan menulis dalam bentuk array sebagai alfa ini matriks 4 kali 2, yaitu 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4, di mana di sini ini alfa J ditempatkan tepat di bawah J untuk setiap J. Demikian pula permutasi beta dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diberikan oleh beta 1 itu senilai 5, beta 2 itu 3, beta 3 itu 1, beta 4 itu 6, beta 5 itu sama dengan 2, beta 6 sama dengan 4. Nyatakan dalam bentuk array sebagai beta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 1, 6, 2, 4. Komposisi permutasi yang dinyatakan dalam notasi Larik dilakukan dari kanan ke kiri dengan berpindah dari atas ke bawah, kemudian dari atas ke bawah lagi. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 5, 1, dan gamma ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3. Kemudian ketika dikalikan ini menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 1, 3, 5. Di sebelah kanan kita memiliki 4 di bawah 1 karena ketika dikalikan 1 sama dengan gamma dikalikan 1 sama dengan gamma 2 sama dengan 4. Jadi gamma dikalikan dengan 2 memberikan 1 ke 4. Sisa dari baris bawah perkalian diperoleh dalam alfa mode serupa. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Miftahul Falah. Di sini X sama 1 dari simetri grup S3. Nah, yang dimana let S3, biarkan S3 itu denote the set of allowed one-to-one function from biarkan S3 ini diurutkan dari jumlah set of all one to function 1 ke 1 operasi dari 1, 2, dan 3 itu sendiri, dan di bawah operasi itu composition terdapat 6 elemen, 6 grup lah jadinya, yang dimana grup yang pertama ada epsilon, alpha, alpha kuadrat, beta, A kali beta, dan A kuadrat beta. Nah, di sini epsilon itu bernilai epsilon itu sendiri, sedangkan A-nya itu satu pemetaannya 2, dengan 2 ini untuk A, A,
A2 itu 3 dan A3 itu balik lagi ke 1. Jadi kan ini ke sini, ini ke sini, ini balik lagi ke sini. Nah, kalau untuk A kuadrat, pemetaan A kuadrat, dimana 1 ini kan pemetaan dari A2. Nah, dimana A2 ini pemetaannya kan ke sini 3. Nah, maka sama juga saat di A21 ya, A1 ini A22 A kuadrat 2, yang dimana kuadrat 2 itu tadi A3, akan pemetaannya 1 sini juga dan akan balik lagi ke sini, balik lagi ke 2. Nah, di sini kita diketahui bahwa beta itu mempunyai 132. 132. Maka alfa kali beta berarti kita masukkan alfanya dulu, itu 231 ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hasilnya itu ini alfa beta ya, 1, 2, 3. Cara pengoperasiannya kan kalau dari 1 itu dari kanan dulu, itu 1 ke bawah. Nah, setelah dapat 1 di sini, kita cari 1 di sebelah kiri, yaitu di sini. Nah, maka 1 ini menghasilkan 2. Untuk 2 sama, ini 2, terus turun ke 3. Jika kita cari di sebelah kiri, ini menghasilkan 1. Nah, dan yang juga 3 itu kedua, 2 kita tarik ke sini, 3 itu menghasilkan 3. Nah, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa hapus dulu ya. Dijelaskan bahwa itu BA itu kan sama aja A kuadrat beta ya, yang dimana nilainya itu 321 ini. Nah, saat ditanya apakah dia abelian atau tidak, maka udah jelas dong bahwa dia tidak akan bernilai abelian. Sebab abelian itu kan ada 4 ya, asosiatif, inverse, tertutup, sama satu lagi sama komutatif pokoknya. Nah, kan yang paling penting komutatif ya. Jadi saat nilai A itu B, maka B itu juga sama dengan A. Kan kalau di sini kan BA-nya kan sama dengan A kuadrat B, atau aja sama aja dengan BA kuadrat ya. BA kuadrat itu sama dengan AB, maka jatuh aja BA alfa itu sama dengan AB. Maka saat di beta alfanya ini beda dengan ini, maka itu bisa disebut juga non abelian. Untuk penjelasannya kan dia menggunakan rumusnya dijelaskan. Nah, seperti itu untuk example 1. Nah, maka untuk example 2 di sini dijelaskan bahwa let A 1, 2 sampai dengan N dengan the set of all
permutation pemetaan of a scalar symmetric group of degree n is denoted by Sn element of Sn have the form dari A itu misal 1, 2 sampai dengan N, dimana pemetaannya itu A1, A2 sampai dengan AN. Nah, it is easy to compute all order Sn. There are no choice of A1 once A1 has been determined. There are n choice of A1. Berarti A1 ini apa? Nilainya N. Nah, once has been determined, there are n min A2 possibility for A2. Nah, possibility mungkin for A2 ini mungkin bernilai n min 1. Nah, since is 1 to 1, we must have A1 tidak sama dengan A2, maka nilai n1 ini tidak sama dengan nilai n2 nya ini. Yang ini tidak sama dengan nilai ini, gitu. Nah, there are exactly n2 possible. Nah, untuk semisal itu n3, semisal sini ada 3, maka itu juga akan bernilai n min 2 dan seterusnya sampai n itu menjadi sampai an itu min n ya. Salah, sampai n itu n min 1. Setelah itu we leave it to the reader to prove that Sn is not abelian when n itu lebih besar daripada 3. Nah, di sini saya contohnya ngambil S4. Kita buktikan bahwa nilai di atas dari 3 sama dengan 3 ini bisa S3 atau S4 itu bukan sebuah abelian. Ya benar, abelian. Nah, sini saya misalkan S4-nya itu kan tadi permataan S3 itu kan ada 6 ya. S3 itu mempunyai 6 permetaan. Tapi saya sini ngambil S4 dengan dua jenis permetaan, yaitu yang pertama ada 1342 dan 4321. Nah, di sini ya misalkan berarti kan 1 2 3 4 1 3 4 2 ini berarti hasilnya 1 2 3 4. Kita hitung ya, 1 itu ke 4 tarik ke 4 menghasilkan 2 itu ke 3 itu ke 4, 3 ke 2 nya ke 3. Sedangkan untuk 4 nya ke 1 nya menghasilkan 1. Nah, ini nilai yang dari misalnya ini A, ini B. Nah, saya balik, kalau dari B ke A maka tadi sama, tinggal masukin aja 4 3 2 1. Nah, saya lanjutkan lagi, misal kalau dari B ke A tadi 4 3 2 1 ini, 3 2 1 kan dengan 1 3 4 2. Maka hasilnya 1 2 3 4. Berarti dari kanan dulu, semisal kalau 1 ke sini, 1 ke 1, berarti sini 4 ya, 4. Misalnya 2 ke 3 itu ke sini ke 2, berarti nilai dia sendiri. 3 itu ke 4, 3 ini ke 4, 4 ini di sini ya, 4 ke 1, berarti 4 ke 2 ke 3.
Maka dari sini udah kelihatan bahwa nilai A sama B itu tidak akan sama dengan nilai B atau A. Maka jelas bahwa ini bukan non-abelian. Jadi nilai N itu saat dia lebih besar daripada 2, semua nilai ini itu bukan ke abelian ini. Nah, untuk yang terakhir ilustrasi example, harusnya example 4,3 ini salah nih, example 4,3 persegi yang simetri. Nah, perhatikan grup dihedral D4. Setiap gerakan dalam D4 dihubungkan dengan permutasi dari keempat lokasi sudut persegi. Bila keempat sudut persegi tersebut diberi label, maka gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, yaitu 3, 4, 1, 2. Kan harusnya biasanya kan 1, 2, 3, 4. Ini setelah rotasi 90 derajat. Jadi naik. Saat dirotasi akan menghasilkan ini kan. Nah, rotasi 90 derajat terhadap persegi tersebut dengan permutasian 1, 2, 3, 4 ya seperti nah, permutasi 1 ini kan bermutasi dengan 2 ini ke sini kan. Masih 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 balik lagi ke 1. Nah, sedangkan refleksi terhadap garis horizontal H menghasilkan suatu permutasi. Nah, ini sedangkan refleksi garis horizontal. Horizontal berarti lurus kan? Di sini. Lurus ini. Nah, refleksi itu berbalik jatuhnya. Jadi saat refleksi 1 itu akan menghasilkan 2. Refleksi 1 itu akan menghasilkan 2 dan refleksi dari 2 itu akan menghasilkan 1 lagi. Jadi balik aja di garis horizontal ini. Dan sama juga untuk nilai 3 sama 4. Nah, saat permetaan 3 itu akan menghasilkan 4 dan permetaan 4 itu akan menghasilkan 3. Karena dia refleksi terhadap garis horizontal lurus. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya lagi. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada notasi putaran atau cycle notation. Nah, pada ilustrasi 4.3, selain notasi metrik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, permutasi dapat dinyatakan dalam notasi putaran atau cycle notation. Nah, perhatikan permutasi berikut. Permutasi alfa di mana alfa dari anggota 6. Nah, nilai alfa 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 1, 3 sama dengan 4, 4 sama dengan 6, 5 sama dengan 5, dan 6 sama dengan 3. Nah, dalam permutasi alfa ini bisa diubah ke dalam bentuk sederhana, yaitu dengan cara yang pertama yaitu 1 ke 2. Nah, kita tulis buka kurung 1,2. Nah, selanjutnya kita cari 2 yang di atas, nah berarti 2 ke 1. Nah, karena kembali lagi ke 1, maka kita langsung tutup kurung. Selanjutnya yaitu 3 ke 4. Nah, kita tulis lagi, buka kurung 3,4. Nah, kita cari 4 yang di atas, yaitu 4 ke 6. Tulis, 6. Nah, selanjutnya cari lagi 6 yang di atas, yaitu 6 ke 3. Nah, karena kembali lagi ke 3, kita langsung tutup kurung. Selanjutnya yang belum yaitu 5 ke 5. Karena kepada dirinya sendiri, kita tinggal tulis 5 saja. Nah, penempatan nilai-nilai pada permutasi tersebut dapat dinyatakan secara skematik sebagai berikut. Nah, jadi untuk gambar yang pertama, yaitu adalah 1 ke 2, yaitu nilai yang ini. Jadi ini adalah 1 ke 2. Selanjutnya untuk gambar yang kedua yaitu 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 3, yaitu nilai yang ini. Jadi
3 ke 4, 4 ke 6. Nah, untuk gambar yang ketiga, yaitu 5. Berarti yang nilai 5 saja ini. Oke, selanjutnya, skema tersebut kemudian diganti dengan notasi putaran sebagai berikut. Nah, ini notasi putaran yang tadi ya, dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi, atau dengan 1 ke 2, 3 ke 4, dan 4 ke 6, 5-nya tidak dibawa. Nah, perhatikan bahwa menurut kesepakatan, putaran yang hanya mempunyai satu masukan, yaitu 5 tadi ini, dapat dihilangkan. Bila dalam penulisan notasi putaran ada elemen yang hilang, tidak dituliskan, berarti elemen yang hilang tersebut dipetakan ke dirinya sendiri, yang tadi itu 5 ke 5. Dengan demikian, untuk permutasi identitas seperti berikut ini, kita tidak dapat menghilangkan semua elemennya, tetapi hanya menuliskan salah satu elemennya saja, yaitu 1 atau 5 atau elemen lainnya. Jadi ini itu adalah elemennya 1 ke 1, maka tulisnya hanya 1 saja. Terus 2 ke 2, maka tulisnya 2 saja. 3 ke 3, dan seterusnya. Nah, maka untuk elemen-elemen ini tidak dituliskan semua atau dihilangkan semua, tapi hanya mengambil salah satunya saja, misalkan 2 atau 5. Nah, perhatikan permutasi kedua berikut ini. Nah, permutasi ini dapat dituliskan dalam notasi putaran seperti ini. Nah, dengan cara yang tadi sama, yaitu 1 ke 5, berarti kita tulis 1,5. Selanjutnya kita cari 5 yang ada di atas, yaitu berarti 5 ke 2, kita tulis 0,2. Selanjutnya cari 2 yang di atas, yaitu 2 ke 3, maka tulis 0,3. Nah, cari 3 yang di atas, berarti 3 ke 1. Nah, karena kembali lagi ke 1, tutup kurung. Selanjutnya yang belum 4 ke 6, kita tulis 4,6. Terus kita cari 6 yang di atas, berarti 6 ke 4. Karena kembali lagi ke 4, tutup kurung. Nah, ditulis dalam 2315 atau 6 ke 4. Atau bisa tulis dulu 4 ke 6, 3 ke 1, 1 ke 5, dan 5 ke 2. Ini tetap masih berurutan ya. Nah, untuk yang ini 2 ke 3. Nah, berarti ke sini 2 ke 3. Selanjutnya masih 3 ke 1, 1 ke 5. Nah, ini pun sama. Ini kan 4 ke 6, bisa dibalik 6 ke 4. Nah, panjang satuan putaran adalah banyaknya elemen dalam putaran tersebut. Misalkan elemen ini paling banyak kan elemennya, yaitu ada 4 elemen, sedangkan ini ada 2 elemen. Nah, kita urutkan, yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 5. Nah, maka panjang putarannya adalah 5. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.